Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 11 Juni 2025. Berbeda tapi tetap satu. Kutipan dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 25 sampai 26. Setelah itu, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sobat Katolikana, bacaan hari ini sangat memberkati dan meneguhkan saya saat merasakan bagaimana perasaan Barnabas berjumpa dengan Saulus di Tarsus. Di sana mereka saling menjalin persaudaraan satu sama lain tanpa memandang perbedaan latar belakang mereka masing-masing. Lalu pergi bersama-sama ke Antiokhia. Di Antiokhia, mereka melayani jemaat di sana dan tinggal bersama di tengah-tengah jemaat. Jemaat di Antiokhia makin berkembang pesat, saling melengkapi satu sama lain dalam perbedaan yang ada, dan di sanalah untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen. Ayat ini memperlihatkan bagaimana kebersamaan dan kesatuan hati Barnabas dan Saulus dalam melayani Tuhan. Mereka membuang jauh-jauh ego dan perbedaan pendapat di antara mereka berdua demi melayani dan mengajar banyak orang di Antiokhia. Melalui mereka, firman Allah makin tersebar luas dan jemaat di Antiokhia terus berkembang dan bertumbuh dalam iman. Sobat Katolikana, Tuhan sungguh mengingatkan saya akan pengalaman dengan adik saya. Saya pernah berbeda pendapat dengan dia tentang salah satu lagu Batak berjudul Boru Pangoaran yang sudah terkenal di negara Austria, Eropa. Bagi saya, hal ini merupakan prestasi yang luar biasa dan sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Batak pada khususnya. Sementara dia justru mengatakan bahwa memalukan kalau hanya bangga dengan prestasi yang demikian. Padahal masih banyak prestasi lain yang jauh lebih hebat daripada hanya sekedar membanggakan sebuah lagu. Sampai-sampai membuat saya sempat marah kepada dia. Memandang rendah dan tidak menghargai budaya kita sendiri, khususnya pada budaya Batak yang merupakan bagian dari budaya Indonesia. Beruntunglah saya menyadari situasi kurang nyaman di atas, bahwa saya harus tetap menghargai pemikiran adik. Tidak masalah kalau berbeda pendapat seperti ini. Karena pada dasarnya, setiap manusia memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Justru, adanya perbedaan yang demikian seharusnya terjadi saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan, serta saling mengasihi satu sama lain sebagai saudara kandung. Sobat Katolikana, lewat peristiwa ini, saya belajar untuk bisa menerima perbedaan pendapat. Hal ini berlaku dalam pergaulan saya di masyarakat, gereja, dan lingkungan kerja saya. Saya harus mau menghormati pemikiran orang lain yang mungkin berbeda dengan saya, serta menerimanya dengan kerendahan hati. Saya juga sadar bahwa saya harus belajar dari Barnabas dan Saulus di Antiokhia. Pesan Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Sobat Katolikana untuk mampu menjalankan pelayanan mereka dengan luar biasa. Sekalipun kadang ada perbedaan pendapat dan pemikiran di antara mereka. Kita wajib saling menghormati dan menerima perbedaan pendapat dan pemikiran orang lain. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, berilah kami rahmat kerendahan hati, agar kami mampu menerima setiap perbedaan yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya, lewat setiap perbedaan yang ada, kami boleh saling mengasihi, serta saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.